sebagai ikhtiar atau upaya meningkatkan kualitas ilmu kita tentang Islam, dengan harapan semoga ilmu kita yang bertambah dapat menjadi jalan untuk bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sepakati pada pengajian pekan yang keempat, kita membahas tentang fiqhus sunnah. Jadi fikih Islam yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Dan pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masalah kebersihan. Dan malam ini kita akan melanjutkan, yaitu masih berkaitan dengan sunnah fitrah. Nah, dalam kitab Al-Wajid disebutkan tentang uban, Pak. Uban itu bahasa Sundanya kuis, Pak ya, yaitu rambut yang telah berubah warna dari hitam menjadi putih. Nah, orang-orang yang normal biasanya ketika usianya menginjak tua, rambut hitamnya berubah menjadi putih. Dikatakan orang itu telah meninggalkan dunia hitam sebab rambutnya telah memutih. Nah, bagaimana uban menurut Islam? Ternyata luar biasa, Islam itu agama yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap, sampai uban pun diatur dalam ajaran Islam. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa hal berkaitan dengan masalah uban. Yang pertama, secara umum ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencabut uban. Mencabut uban itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bacakan hadisnya. An Amr ibn Syu'aib an abihi an jadihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tantiqus syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam ila kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, kata beliau, la tantiqus syaiba, janganlah kamu mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam walaupun hanya satu helai, illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah, melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Nah, hadis ini jelas dan tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mencabut uban. Nah, perlu dijelaskan, yang dilarang itu mencabut. Kalau memotong, mencukur itu dibolehkan. Memotong, memendekkan ya. Nanti kalau tumbuh lagi, boleh dipendekkan lagi. Jangan aral, Pak. Tumbuh lagi, cabut aja, itu yang dilarang, Pak. Nah, mencabut uban itu dilarang menurut Nabi. Nah, bagaimana larangan itu? Di dalam usul fikih itu ada kaidah yang terkenal, al aslu pinahi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram secara umum. Maka sebagian ulama berpendapat mencabut uban itu hukumnya haram. Jadi orang yang mencabut uban dia berdosa. Nah, orang yang membiarkan uban dia berpahala. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi mayoritas ulama yang lain berpendapat larangan di sini bukan menunjukkan haram, tapi hanya makruh saja. Kenapa? Karena larangannya tidak diberikan ancaman yang mengerikan ya.
Jadi hukumnya menurut banyak ulama ini makruh. Jadi mencabut uban itu boleh-boleh saja, tetapi membiarkannya itu lebih baik dan berpahala. Nah kesimpulannya kalau ingin berpahala, uban jangan dicabut, dibiarkan aja. Nah apa keutamaan membiarkan uban? Keutamaannya kata Nabi, seseorang yang menginjak usia tua dalam Islam, jadi hidupnya itu diisi dengan Islam, dengan iman, dengan amal, dengan takwa, dengan kebaikan, jauh dari kemaksiatan, jauh dari syirik, jauh dari kufur, hidupnya pokoknya dalam Islam sampai usia tua, maka uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Tentu yang paling berbahagia Pak Agus ini, paling banyak ubannya, paling bercahaya Pak, ngemprai Pak. Yang belum beruban, sabarlah, besok lusa juga akan beruban. Nah saya mah tidak beruban, nggak apa-apalah, karena itu sudah takdirnya mungkin ya. Ya anatomi rambutnya tidak ada bakat beruban. Sebab yang penting bukan ubannya sebenarnya Pak, iman dan Islamnya itu. Walaupun ubannya banyak putih, tapi hidupnya dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, kemaksiatan, ya uban tidak ada gunanya. Di dunia rambutnya putih, di akhirat nggak dapat cahaya. Jadi kalaupun orang itu usianya menginjak tua, rambutnya hitam terus, jangan merasa sedih, jangan iri kepada orang yang rambutnya memutih. Aduh enaknya bapaknya putih sama hitam terus, ingin ditukar kepalanya, jangan tukar-tukar kepala lah. Jadi yang penting itu bukan ubannya, tapi usia tua itu diisi dengan iman dan amal. Nah jadi ini Nabi memberikan sebuah rangsangan, jangan mencabut uban, sebab uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Ya beruntunglah orang yang beruban dalam iman dan Islam. Ini tentang mencabut uban. Jadi pada dasarnya dilarang, baik diartikan haram atau makruh, pada prinsipnya uban biarkan tumbuh, jangan dicabut. Itu hadirin. Nah kemudian yang kedua, bolehkah kita itu mengubah warna rambut yang putih menjadi tidak putih lagi dengan cara mengecatnya atau menyemir dengan cara tertentu? Hukumnya boleh hadirin. Boleh mengecat rambut, mewarnai rambut yang beruban, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Justru pingin hitam lagi agar kelihatan lebih muda dan lebih nyentrik lagi, supaya laku lagi kepada yang masih muda katanya. Ya, itu dilarang. Tapi dengan warna lain dibolehkan. Nah, ini saya akan bacakan beberapa hadis terkait dengan mewarnai rambut. Yang pertama, an Abidar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma goyaratkum bihi syaiba al-hina wal katam. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud. Hadisnya sahih. Dari Abu Dar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pewarna yang digunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah pohon inai dan katam. Ini inai dan katam itu saya belum tahu Pak, yang bagaimana ini. Nah, cuman disebutkan dalam keterangan dengan pohon inai dan katam ini, maka uban itu bisa diubah dengan warna kuning kemerahan. Ya, artinya tidak hitam, kuning kemerahan. Itu dibolehkan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mencelup atau mewarnai rambut yang telah beruban itu dianjurkan, bahkan dianjurkan sebagai pembeda dengan orang Yahudi dan Nasrani pada zaman dulu. Nah, begini hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbubuna fakhalifuhum. Dari Abu Hurairah, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nah, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mengubah warna rambutnya, maka kalian berbedalah dengan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi umat Islam itu memang dianjurkan untuk memiliki identitas yang mandiri sebagai pembeda dengan orang kafir, supaya penampilannya punya ciri khas. Nah, pada zaman itu orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak mengubah warna rambutnya. Nah, sebagai umat Islam diperintahkan berbeda dengan mereka. Jadi dianjurkan untuk mengubah warna rambut yang sudah putih dengan warna lain asal bukan warna hitam. Dan ini anjuran, tidak menjadi wajib, jadi hukumnya sunat saja. Nah, kemudian hadis berikut hadirin. Nah, tentang apa dalilnya yang hitam tidak boleh dipakai. Saya bacakan hadis yang berikutnya. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata. Jadi ini kesaksian Jabir. Utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasagomati bayadon. Ketika penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah, seorang sahabat yang sudah tua, datang dengan rambut dan jenggot yang memutih bagaikan bunga berwarna putih. Nah, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut dan jenggot yang telah memutih. Bagaimana kata Nabi? Nah, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, goyiru hada bisyai'in wajtanibus sawada. Ubahlah warna putih ini dengan warna lain, tapi jauhilah warna hitam. Ini hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis sahih. Nah, ini hadis ini cukup jelas dan tegas bahwa Nabi itu memerintahkan mengubah warna yang putih, rambut dan jenggot dengan warna lain, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Bagaimana hukumnya? Nah, sama dengan yang tadi. Ada ulama yang menyatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kebanyakan mengatakan haram. Nah, mengapa? Sebab begini hadirin, orang yang mengubah warna rambut yang putih jadi hitam itu, ini ada dua, Pak. Pertama, dia ini seperti tidak menerima ketentuan Allah bahwa dia sudah tua, ingin muda lagi, Pak. Saya itu ingin kelihatan muda lah, diubah jadi hitam. Ini sepertinya kurang rela, Pak, menerima ketentuan Allah bahwa manusia itu akan mencapai tua dengan rambut yang putih. Nah, yang kedua, ini bisa mengelabui, Pak, menipu orang. Tuh lihat, saya mau usianya 20 tahun, lebih 60. Tuh lihat, rambut saya hitam, padahal pakai apa? Pakai pewarna. Begitu dia mandi dikeramas, Pak, putih lagi gitu. Berguguran yang hitam jadi putih lagi. Nah, ini kan jadi menipu. Jadi ada peluang ke sana. Nah, jadi warna lain dibolehkan, warna hitam itu yang dilarang. Nah, kemudian ada hadis lain riwayat Imam Nasa'i dan Abu Daud tentang ancaman orang yang mengubah warna putih dengan hitam. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bisawadi kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Pada akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu kaum yang mengubah rambutnya yang putih dengan warna hitam seperti dada burung merpati.
dan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Nah, ini pernyataan terakhir, Pak, tidak akan mencium harumnya surga. Artinya terancam tidak masuk surga. Ini ancamannya cukup pedas, cukup mengerikan, dan ini menjadi indikasi tentang keharaman mencelup dengan warna hitam. Diancam tidak akan mencium baunya surga. Akan datang nanti pada akhir zaman. Mungkin zaman sekarang sudah sesuai, Pak, dengan yang Nabi katakan. Saya pernah, Pak, beberapa waktu yang lalu memotong rambut di sebuah tukang potong rambut di ujung Burung. Ada 2 orang yang mencukurnya 2 tempat. Nah, yang seorang itu udah tua, Pak, mungkin 70 tahun lah usianya. Walaupun udah tua, rambutnya udah putih, Pak, putih ya. Dan dia minta ke tukang cukur, tolong ya, biasalah dihitamkan semuanya. Naik, Pak, harganya, nggak apa-apa, yang penting penampilan jadi menarik lagi. Saya, wah, si bapak ini belum baca hadis, Pak. Kalau ia baca hadis Nabi ini mungkin nggak jadi, sebab dia ancam tidak akan mencium harumnya surga. Jadi dilarang lah mencelup dengan warna yang hitam. Jadi silakan bapak-bapak kalau rambut sudah memutih, silakanlah dicelup dengan warna lain, asal jangan dengan warna hitam. Itu tentang masalah uban, Pak. Ya, sekira tentang uban kita cukupkan sampai di situ. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ini masih berkaitan dengan masalah bebersih, Pak, atau toharoh. Nah, berikutnya adalah tentang adab qadail hajah, etika buang air. Buang air itu ada 2 macam, ada buang air kecil, ada buang air besar. Itu bahasa sopannya BAK dan BAB. Nah, Islam itu agama yang sangat lengkap. Sampai buang air saja diatur. Dan kalau kita mengikuti aturan ini menjadi ibadah yang mendapat pahala. Dengan uban pahala bertambah, Pak. Masuk jamban tambah pahala. Coba bayangkan kalau Bapak itu beser, Pak. Beser ya. BAK sering, itu pahala berlimpah. Atau Pak, mencret misalkan ya. Itu pahala berlimpah karena bolak-balik masuk jamban. Walaupun agak lemes, nggak apa-apalah. Artinya kalau kita sabar menghadapinya dan adab-adab ini diikuti, itu menjadi ladang pahala yang melimpah. Itu dari buang air saja, umat Islam berpahala. Nah, bagaimana adabnya? Mari kita bacakan dan kita amalkan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah sering, Pak ya, sudah sering ke jamban kan, Pak, tiap hari. Nah, adab ini kita amalkan. Yang pertama itu dianjurkan, sunat tidak wajib, membaca zikir ketika masuk toilet, Pak, WC atau jamban. Ada 2 hadis, hadirin. Hadis yang pertama itu hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa apabila seseorang itu masuk jamban, hendaklah ia membaca bismillah. Idza dakhala ahaduhum al-khala ayyakula bismillah. Itu dalilnya. Jadi kata Nabi, kalau masuk jamban bacalah bismillah dengan nama Allah. Tidak ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi Bismillah saja. Cuman sajanya jangan disebut, Pak, Bismillah saja, jangan. Bismillah. Nah, hadis yang kedua, ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih dari Anas bin Malik. Anas berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke dalam toilet, WC atau jamban, qala, beliau mengucapkan dzikir. Dzikirnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma, ya Allah,
ini a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, minal kubusi, dari setan laki-laki, wal khobais, dan setan perempuan. Nah, para ulama berpendapat digabungkan kedua dzikir ini, digabungkan. Jadi pertama baca bismillah, lalu Allahumma ini a'udzubika minal kubusi wal khobaisi. Bagaimana kalau satu saja? Bismillah boleh, atau baca Allahumma ini a'udzubika minal kubusi wal khobaisi, itu saja juga boleh. Tidak baca, nggak usah nanyakan bang, nggak baca malah. Jadi jangan ditinggalkan salah satu. Yang pendek kan bismillah. Nah hadirin, inilah adab yang pertama, baca dzikir ketika masuk jamban. Memang umat Islam itu menjadi ahli dzikir. Masuk jamban saja dia berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dzikir ini hukumnya sunat. Jadi kalau kita sengaja tidak membaca atau lupa, tidak masalah. Dan tidak usah keluar lagi, Pak. Udah nagok, Pak. Udah standby di dalam toilet. Waduh, lupa. Keluar lagi, Pak. Janganlah riweuh, hadirin. Sudah lanjutkan aja dengan tenang, Pak. Jangan keluar lagi. Sebab hukumnya tidak wajib, hanya sunat aja. Itu. Kemudian dalam doa ini ada beberapa hal penting. Pertama, doa ini menunjukkan adanya setan jantan dan setan betina. Jangan pakai pria perempuan, Pak, sopan teuing lah. Setan mah jantan betina aja. Sarokeun jeung hayam ya, Pak. Ada setan jantan, ada setan betina. Kenapa? Karena setan itu adalah dari kalangan bangsa jin. Nah, jin itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Setan juga ada jantan, ada betina. Banci bagaimana? Mungkin ada juga Pak banci waria ya di kalangan jin atau setan. Nah, cuman perlu diingat hadirin, setan yang dimaksud dalam hadis ini setan dari kalangan bangsa jin. Sebab di dalam surat Anas, setan itu ada dua kan? Minal jinnati wan nas, Pak. Ada setan dari kalangan bangsa jin, juga ada dari kalangan manusia. Pokoknya jin manusia yang menggoda sesamanya, menghalangi kebaikan, mengajak keburukan, itu setan. Setan. Ada orang yang bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, bisakah saya melihat setan? Kata Pak Ustadz, bisa. Di mana? Setiap makhluk Allah yang suka menggoda, mengganggu, menghalangi kebenaran, kebaikan, mengajak orang keburukan, kemaksiatan, itu setan. Baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Yang bertanya ini beranggapan setan itu jin saja. Jangan-jangan dia pun setan, Pak. Dengan ya. Jadi nggak usah bingung. Setan itu ada yang kelihatan. Cuman kalau setan dari kalangan jin memang tidak bisa kelihatan. Jadi kita, kata Imam Syafi'i, Pak, tidak mungkin melihat jin kecuali di Cihampelas banyak jin yang dapat dilihat, diraba dan dibeli. Itu mah jin celana. Nah, jadi ini dalil bahwa ada setan jantan, ada setan betina. Yang kedua, doa ini menjadi dalil bahwa tempat yang paling, bukan paling ya, atau yang banyak dihuni oleh setan itu adalah tempat-tempat kotor. Di antaranya adalah jamban, WC, toilet. Nah, di sebelah kiri ini banyak setan, Pak. Itu dalam hadis diterangkan bahwa setan atau jin itu banyak tinggal di tempat-tempat kotor. Di WC, di tempat pembuangan sampah, di tempat penyembelihan binatang, di kuburan, di hutan belantara, di puncak gunung, di dasar laut, di ruang angkasa. Itu banyak jin, Pak, dan setan tinggal di sana. Atau takut ya, Pak? Ya, kita tidak usah takut, tidak akan kelihatan. Paling-paling yang takut adalah gangguan dan godaannya. Nah, termasuk ketika kita masuk jamban, karena di sana itu adalah banyak setannya, kita berlindung dari setan jantan dan setan betina.
agar kita tidak terganggu oleh mereka. Tapi tidak pernah Pak di toel di jamban tidak pernah ada yang meraba, itu bukan itu hadirin. Tapi setan itu kan membisikkan, iwaswisu pisudurinas Pak, membisikkan ke dalam hati manusia agar berbuat jahat. Ya, tapi kalau kita baca dzikir ini, ya kita akan jauh dari gangguan setan. Itu hadirin. Itu yang pertama, adab yang pertama adalah berzikir ketika masuk ke dalam jamban. Adab yang kedua, nah ketika keluar dari jamban juga dianjurkan atau disunahkan untuk berzikir atau berdoa. Nah doa yang hadisnya sahih itu adalah gufronaka. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah. Beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka," atau gufronak diwakafkan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari jamban, beliau mengucapkan zikir gufronaka. Artinya ampunilah aku. Itu pengertian gufronaka. Jadi hampir sama dengan astagfirullah. Cuman ada kaknya, jadi aku mohon ampunan kepada engkau wahai Allah. Luar biasa. Ketika masuk kita mohon dilindungi dari gangguan setan. Ketika keluar kita mohon ampunan. Bayangkan kalau orang sering keluar masuk WC Pak, karena beser dan sering buang air, berkali-kali dia mohon lindungan dari setan dan berulang kali dia mohon ampunan kepada Allah dari dosa yang ia lakukan. Nah, ada juga doa lain, dzikir lain, cuman hadisnya dhaif. Dan ini yang populer di kita, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan kotoran dariku. Memang isinya bagus, tapi karena ini masalah ibadah, dzikir kan ibadah, dzikir tertentu itu ibadah, maka sebaiknya kita gunakan yang sahih saja, sahih dan singkat, gufronaka. Itu hadirin. Nah, dzikir yang tadi itu hadisnya dhaif. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Kalau tadi mah gampang dijawab. Kalau orang masuk jamban baca dzikir tadi, minta lindungan dari setan. Kenapa? Karena di jamban banyak setan yang bisa mengganggu manusia. Tapi kenapa kalau keluar jamban kita minta ampunan kepada Allah? Gufronaka. Nah, ini ada ulama yang mencoba menjawab. Ini ijtihad. Ulama itu mengatakan gufronaka itu mohon ampun kepada Allah. Sebab manusia itu katanya Pak, banyak yang lalai, banyak yang lupa untuk bersyukur atas nikmat buang air. Buang air kecil ataupun besar itu nikmat Allah yang sangat besar. Coba bayangkan kalau kita mengalami gangguan Pak, macet, PAK macet, BAB macet, hidup akan menderita. Maka ketika BAB lancar, itu nikmat yang sangat besar yang wajib kita bersyukur kepada Allah. Tapi banyak manusia yang lupa bahwa itu nikmat besar sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah. Nah, atas lupanya inilah kita mohon ampunan, gufronaka. Ya Allah, ampunilah dosaku yang sering lupa bersyukur terhadap nikmat buang air yang kecil ataupun buang air yang besar. Itu jadi mohon ampunan atas kelalaian tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, berikutnya hadirin, adab yang ketiga, ketika masuk jamban dianjurkan untuk melangkah dengan kaki yang kiri, ketika keluar dengan kaki yang kanan. Ini hadisnya umum. Hadis umum bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuhibbut, beliau sangat menyukai tayamun, Pak. Tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan tapi fil khair, untuk urusan yang baik dan bersih.
Sebaliknya beliau mendahulukan yang kiri ketika urusan yang kotor. Itu hadis umum. Tayamun itu misalkan makan gunakan tangan kanan. Makan kan urusan yang baik dan bersih. Memberi dengan tangan kanan. Meminta menerima dengan tangan yang kanan. Bersalaman dengan tangan yang kanan. Memegang dengan tangan yang kanan. Nenggala batur jangan, Pak. Jadi dengan tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan. Memakai baju tangan kanan dahulukan. Membuka baju tangan kiri. Menyisir rambut kalau Bapak punya rambut kiri kanan, yang kanan dulu. Itu tayamun, Pak. Tapi untuk urusan yang kotor itu tangan yang kiri yang dahulukan. Makanya ketika nanti istinja atau cebok gunakan tangan yang kiri. Nah, ketika kita masuk jamban dahulukan kaki yang kiri, ketika keluar kaki yang kanan. Ini supaya berbeda dengan masuk ke dalam masjid. Masuk masjid ke tempat yang bersih, yang suci, sedangkan masuk jamban ke tempat yang kotor. Maka kaki kiri yang didahulukan ketika masuk, ketika keluar kaki kanan yang didahulukan. Tentu ini kalau ingat, wah lupa ini udah masuk, lupa yang kanan, nggak usah keluar lagi Pak, udah aja. Nanti kali-kali kalau kita ingat, ikuti adab ini. Itu hadirin buat iman. Nah kemudian ini yang saya kira beberapa hal sudah sangat umum, kita pilih yang paling penting hadirin ya. Yang paling penting, nah usahakan ketika sedang buang air kecil ataupun buang air besar tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Kalau di Indonesia di sini di Panghegar tidak menghadap ke barat atau tidak menghadap ke timur. Silakanlah miring-miringlah atau selatan dan utara. Itu tempat yang aman. Ada hadis hadirin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dari Abu Ayyub Al-Ansori bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida ataitumul goito fala tastakbirul kiblata wala tastabbiru walakin syariku au goribu." Kata Nabi, apabila kalian buang air besar kecil, janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Mungkin Bapak tanya, timur barat kan kiblat itu. Nabi di mana dia bersabda? Bukan di Panghegar, Pak. Bukan di Bandung, tapi di Madinah. Ini Bapak kalau di Madinah sholat di Masjid Nabawi itu menghadapnya kemana? Ke kiblat, di selatan, Pak. Menghadap ke selatan. Cuman waktu saya umroh, Pak, menghadapnya itu perasaan ke barat. Perasaan di Muhajirin, Pak. Pada selatan ini. Perasaan. Begitu lihat di peta, ternyata Madinah itu sebelah utara Mekah. Mekah ke selatan, cuman agak miring. Kalau Madinah kan di tengah-tengah daratan. Kalau Mekah kan dekat Riyadh, dekat Jeddah, pantai Laut Merah. Agak miring, cuman ke selatan. Jadi ketika Nabi menyebutkan janganlah menghadap kiblat, jangan menghadap ke selatan, jangan membelakangi, jangan menghadap ke utara, tapi arahkanlah ke timur, ke barat. Kalau ke timur menghadapnya ke Panghegar, boleh ya. Ke barat menghadapnya ke Afrika, dibolehkan. Jadi Nabi bersabdanya di Madinah. Ini ada yang tanya ke saya, Pak, nah, kenapa dalam hadis saya aneh, jangan ke kiblat tapi jangan membelakangi, tapi ke timur ke barat. Ya ini kan di Madinah. Nabi bersabdanya di Madinah. Arah kiblat di selatan, membelakangi ke utara. Itu yang dilarang. Nah, tapi ada, Pak, ada riwayat. Cuman dalam fikih sunnah saya bacakan, ada seorang sahabat yang pernah memergoki Nabi sedang buang air kecil di sebuah jamban di dalam rumah menghadap ke kiblat. Itu ada hadis. Jadi tidak sengaja sahabat
melihat Nabi sedang BAK menghadap ke kiblat. Nah, bagaimana hadis ini? Nah, ini pendapat yang paling moderat, yang jalan tengah, itu pendapat dari madhab Maliki dan Syafi'i. Nah, kedua madhab ini berpendapat bahwa menghadap ke kiblat atau membelakangi itu dilarang kalau di tempat yang terbuka. Misalkan di alun-alun Ujung Berung, di gazebo, kencing di gazebo, jangan ke kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau di tempat yang tertutup, menurut Imam Malik dan Syafi'i itu boleh. Toilet menghadap ke kiblat itu boleh di dalam ruangan tertutup. Tapi madhab Hanafi dan Hambali tetap bersikukuh dilarang juga walaupun tempat tertutup. Jadi untuk amannya, ini saya anjurkan bapak-bapak yang punya toilet di rumah, usahakan jangan menghadap ke arah timur ke barat, usahakan ke selatan atau ke utara. Terlanjur Pak, dibongkar, direnov ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi menghadaplah ke arah timur, utara atau selatan. Jangan sampai, apalagi kalau toilet masjid menghadapnya ke kiblat, ini berarti tidak mengerti tentang aturan. Meskipun Imam Syafi'i bolehkan, tapi untuk kehati-hatian dan sebagai ciri Islam, janganlah menghadap ke kiblat atau membelakangi, walaupun dalam ruangan yang tertutup. Gitu hadirin. Nah, bagaimana kalau kita itu masuk di jamban, Pak, menghadap ke kiblat? Ya nggak apa-apalah, Bapak jongkoknya miring aja, Pak. Di Soledad paling-paling Pak ya. Sudah pas. Ya, itu ijtihad Imam Syafi'i membolehkan, silakan aja. Tapi sebaiknya walaupun di ruang tertutup, jangan menghadap ke kiblat atau ke membelakanginya. Utara selatan itu yang lebih aman. Ini saya kira Pak, beberapa adab ketika masuk ke dalam toilet. Waktunya sudah habis, hadirin. Ada beberapa lagi kita akan lanjutkan pada pekan keempat bulan depan. Mungkin bulan terakhir Pak ya, sebelum masuk Ramadan. Ramadan nanti bulan April, tanggal 2 April. Ya demikianlah kajian kita malam ini. Semoga kita itu bisa meningkatkan ibadah, mendapatkan pahala yang berlimpah dengan uban saja atau dengan masuk toilet. Asal aturannya kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.